Setelah beberapa saat, pertempuran antara 5 orang pengawal dengan 5 orang laki-laki berkerudung itu tidak berjalan lama. Ketiga pengawal itu tergeletak di tanah bermandikan darah, sementara yang 2 lagi terluka parah. Sementara itu, di atas kereta, Cemplok berusaha melawan dan meninju laki-laki yang hendak menyeretnya turun secara paksa. Juragan Mertojoyo pun kini berusaha mencabut keris pusakanya yang masih terselip di pinggangnya. Namun tangan si kerudung hitam bergerak lebih cepat mencabut golok yang terselip di pinggangnya. Sekejap kemudian golok itu pun berkelebat dan Juragan Mertojoyo pun tewas seketika dengan leher yang hampir putus. "Cepat bereskan mereka semua. Lemparkan semua mayatnya ke dalam kali. Ambil semua yang berharga dari dalam kereta," perintah laki-laki berkerudung yang sudah naik ke atas punggung kudanya. Namun sebelum ia memacu kudanya dan ketika anak buahnya menghabisi 2 sisa pengawal Juragan Mertojoyo, tiba-tiba menggemalah suara tiupan suruling bambu yang membawakan satu lagu merdu namun bernada sangat misterius. Seruling itu amat menusuk-nusuk gendang telinga serta membuat bulu kuduk semua yang mendengarnya itu berdiri. Si kepala perampok yang memiliki ilmu silat paling tinggi di antara semua yang ada di sana segera awas dan menguasai dirinya kembali. Ia menyapukan pandangannya ke sekitar lembah karang tersebut, hingga pada satu titik matanya menatap jalang pada seorang pemuda yang sedang memainkan seruling bambunya di atas sebuah pohon. Si kepala perampok itu kemudian bergidik ngeri ketika melihat sepasang bola mata si pemuda yang nampak sangat dingin dan kosong. Namun dalam tatapannya itu menyiratkan aura kematian bagi siapapun yang berani menatap matanya. Sungguh suatu hal yang kontras, karena sebenarnya paras pemuda ini sangat tampan dan bertampang gagah. Akan tetapi tentu saja si kepala perampok tidak mau terpengaruh begitu saja oleh tatapan maut dan suara seruling si pemuda. Ia pun kemudian lalu membentaknya. "Siapa kau? Apa kau juga hendak mampus, bentak si kepala bekal yang masih membopong Cemplok di atas kudanya. Si pemuda kemudian menghentikan permainan surulingnya, akan tetapi tiba-tiba berdesinglah 3 buah benda bulat yang hitam sebesar mutiara dan secepat peluru mengarah pada kawanan perampok itu. Dan terdengarlah kini jerit kematian 3 orang perampok itu dengan jidat yang berlubang kecil sebesar kelereng. "Mutiara setan!" desah si kepala perampok sambil bergidik ngeri ketika mengenali benda hitam bulat kecil yang telah membunuh 3 orang anak buahnya. "Siapa kau? Apa hubunganmu dengan si kelelawar hitam?" bentak si kepala perampok dengan perasaan ciut, karena setaunya hanya Kirono Tikusilolah yang mempunyai senjata rahasia tersebut. Dalam beberapa saat saja, rombongan rampok itu telah tumpes tapis tiada bersisa di tangan sang pemuda. Pemuda itu tidak lain adalah Suratipo. Suratipo kemudian menoleh ke tempat di mana Cemplok tadi berada. Ternyata gadis ini jatuh pingsan dengan keadaan tangan masih terikat di atas jenazah Juragan Mertojoyo. Suratipo kemudian menghampiri gadis itu. Barulah ia menghembuskan nafas panjang yang penuh penyesalan melihat keadaan gadis malang yang nampaknya amat terpukul oleh kematian romonya itu. "Gadis ini mengingatkanku pada adikku Sekar. Nasibnya sama denganku. Kebahagiaannya direnggut begitu saja oleh setan-setan tidak bertanggung jawab ini," desah Suratipo dalam hatinya.
Selama orang-orang seperti Rono Tikusilo atau para perampok-perampok ini berada di dunia, jagat ini akan selalu basah oleh darah yang mereka tumpahkan. Geramnya dalam hati. Surodipo kemudian memasukkan jenazah Juragan Mertojoyo dan seluruh anak buahnya ke dalam kereta. Ia kemudian membaringkan Cemplok yang masih tergeletak pingsan di kursi depan sebelah kusir. Lalu ia memeriksa barang bawaan Juragan Mertojoyo dan mendapati surat jalan dari pemerintahan Pajang dan Mataram. Jadi, tujuan mereka adalah ke Katembangan Wonggo. Baiklah, aku akan bawa mereka ke sana. Surodipo kemudian duduk di atas kursi dan mengendalikan kereta kuda itu menuju ke arah timur laut. Di dalam perjalanan, pemuda itu mendadak teringat pada petuah gurunya. Ia kemudian menghela nafas berat dengan penuh penyesalan karena terlanjur bertindak kesusu untuk langsung menghabisi para begal tersebut. Mengapa aku tidak bersabar dan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat? Eyang, apakah dendam dan kebencian itu masih menyala di pusara jiwaku? Duh Gusti, tolong maafkanlah hambamu ini yang khilaf, batinnya kala itu. Sementara itu, beberapa waktu kemudian di Katembangan Wonggo, Cemplok Ayu membuka matanya. Ia langsung tersentak terbangun dengan sekujur tubuh yang penuh keringat dan nafas yang tersengal-sengal. Kemudian ia pun juga mendengar suara kicauan burung yang bernyanyi dengan riang di pagi hari. Setelah kesadarannya pulih, ia pun mendapati bahwa dirinya sekarang telah berada di dalam kamarnya di rumahnya sendiri yang terdapat di Katembangan Wonggo. Cemplok pun kemudian mengusap butiran keringat yang masih membasahi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Saat itulah ia mendengar suara orang-orang yang sedang membacakan doa di pendopo rumahnya. Ia pun kemudian teringat kalau ia baru saja mengalami kejadian yang sangat mengerikan sampai romonya dan semua pengawal-pengawalnya tewas. Kembali tangis gadis ini pecah dan ia pun langsung berlari ke pendopo rumahnya dan melihat banyak orang yang sedang mendoakan jenazah romonya. Cemplok Ayu pun kemudian langsung jatuh terduduk dan menangis terseduh-seduh yang kemudian dipeluk oleh biungnya. Sabar, Nduk. Semua ini adalah ujian dari Gusti Allah untuk kita, Nduk. Ucap biungnya yang juga terus meneteskan air mata. Mereka pun kemudian berangkat ke pemakaman untuk mengebumikan jenazah sang juragan. Setelah selesai, barulah Cemplok menyadari mengapa ia bisa sampai di rumahnya, padahal pada saat ia masih pingsan, ia masih berada di lembah karang. Yong, bagaimana aku bisa sampai ke rumah? Padahal saat sebelum aku pingsan, aku masih berada di lembah karang. Biungnya tertegun sejenak. Barulah ia kemudian menjawab. Kemarin pagi, seorang pemuda yang berparas tampan dan gagah, namun wajahnya sangat dingin dan angker, mengantarmu dan jenazah ramamu, serta seluruh pengawal kita menggunakan kereta kuda milik kita, Nduk. Cemplok memegangi kepalanya. Ia terus berusaha mengingat-ingat kejadian naas 2 hari yang lalu itu. Teringatlah ia pada seorang pemuda yang berwajah tampan dan bertambah gagah yang memainkan seruling bambunya sebelum ia menolong dirinya. Kamu ingat sesuatu, Nduk? Tanya biungnya. Iya, Yung. Pemuda itu memang tampangnya gagah dan berwajah tampan. Namun ia sangat kejam, tanpa ampun membantai para perampok itu sampai aku pingsan karena ketakutan dibuatnya, jawab Cemplok sambil bergidik ngeri. Sebenarnya kemarin pun kami hampir bentrok dengannya, Den Ayu.
ucap Ki Temang ikut menimpali pembicaraan mereka. Kami mengira ia adalah perampok atau Rojopati yang membantai rombongan juragan dan sengaja hendak mengacau di Kademangan ini. Kami pun hendak meringkusnya. Namun seluruh prajurit Kademangan dan para pemuda desa dibuat roboh dengan sangat mudah oleh pemuda itu. Benar Ki Temang, ia memang sangat sakti. Para perampok yang membantai kami pun bisa ia bantai dengan amat mudah. Lalu bagaimana? Saut si Cempluk. Dia menyuruh kami untuk memeriksa seluruh harta bawaan juragan untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Dan memang tidak ada sepeser pun harta juragan yang hilang, jelas Ki Temang. Ketika kami hendak memberikan uang untuk imbalan jasanya, ia malah memainkan serulingnya dan berlalu begitu saja, sambung biungnya. Jadi begitu. Jadi ia bermaksud baik untuk menolong kami, ucap Cempluk. Kemudian ia mengingat-ingat wajah si pemuda. Pemuda itu memang selalu menebar aura maut dan kejam bagi siapapun yang menatapnya atau mendengar suara serulingnya. Siapa nama pemuda itu, Wo? Itulah Denayu. Ketika kami menanyakan namanya, ia malah meniupkan serulingnya dan memainkan lagu yang menyayat hati, namun juga mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya. Kemudian dengan acuh tak acuh, ia pergi meninggalkan kami, jawab Ki Temang. Sementara itu, pada suatu pagi menjelang siang, Surodipo telah sampai menyentuhkan kakinya di kota gede yang merupakan pusat pemerintahan Perdikan Mataram. Sesaat ia celingukan menatap keramaian ibu kota Perdikan ini. Ternyata kota itu jauh lebih ramai dan lebih besar daripada yang ia bayangkan. Bahkan kota itu terhitung sangat megah untuk ukuran tanah Perdikan. Belum lagi pembangunan tembok-tembok dan benteng-benteng kota, sehingga kota ini nyaris menyerupai kota Kadipaten. Sungguh hebat luar biasa pembangunan Mataram ini. Tidak seperti kata Eyang Guru yang mengatakan Mataram hanya sebuah perdikan kecil, pikir Surodipo. Pemuda yang baru saja turun gunung ini kemudian terus melangkahkan kakinya untuk mencari balai Kademangan Mataram guna menghadap Panembahan Senopati dan Ki Jurumartani. Balai Kademangan Mataram pastilah dekat dengan alun-alun kota. Tetapi bagaimana aku bisa menghadap kepada Panembahan Senopati atau Ki Jurumartani? Tanya Surodipo dalam hatinya. Surodipo kemudian melihat dua orang yang tampangnya seperti prajurit sedang mengawasi pasar di kota gede tersebut. Kemudian Surodipo pun menghampiri mereka. Kedua orang prajurit itu nampak memerhatikan Surodipo dari atas kepala sampai ke bawah. Tidak semudah itu untuk bertemu dengan Gusti Senopati, Kisana. Harus jelas dulu siapa kamu itu dan untuk apa datang ke Mataram ini, tegas prajurit itu. Surodipo tersenyum dengan sopan dan nada bicara yang menunjukkan kerendahan hatinya. Ia pun kemudian menjawab, saya membawa pesan dari guru saya, dan guru saya adalah sahabat dari almarhum Ki Ageng Mataram. Mana pesannya, Kisana? Tanya penjaga lainnya. Mohon maaf, Kisana. Pesan ini hanya bisa saya sampaikan pada Gusti Senopati atau Gusti Jurumertani, jawab Surodipo tegas. Kedua orang prajurit jaga itu kemudian saling berbisik. Kemudian salah satu dari mereka kembali berbicara. Baiklah, Kisana.
kami akan mengantar panjenengan kepada Gusti Juru Mertani. Mari ikut saya. Suratipa pun kemudian mengikuti kedua prajurit itu masuk ke dalam pendopo Balai Katemangan yang lagi-lagi sangat megah untuk sebuah ukuran perdikan. Kembali pemuda ini berdecak kagum dalam hatinya melihat Balai Katemangan yang megahnya bagai Balai Kadipaten ini. Sesampainya di pendopo, Ki Juru Mertani langsung saja menemui tamunya setelah diberi kabar oleh satu prajurit yang telah mengantar Suratipa. Seulas senyum selalu nampak menghiasi wajah Ki Juru Mertani ketika melihat putra dari almarhum Ki Wirojaya tersebut. Jadi tamuku adalah putranya almarhum Dimas Wirojaya toh? Weleh. Rupanya Dimas Wirojaya telah mengirimkan penggantinya. Bagus, Le. Bagus. Tetapi kenapa baru sekarang, Le? Tanya Ki Juru Mertani. Hati Suratipa merasa sedih ketika kembali teringat pada peristiwa kelam 5 tahun yang lalu tersebut. Kemudian ia menjurah hormat sebelum menjawab. Maafkan saya, Gusti. Setelah peristiwa naas 5 tahun yang lalu tersebut, saya yang terluka parah diselamatkan oleh Ki Suryo Ngalam dan diangkat murid oleh beliau. Sampai akhirnya saya diamanatkan untuk mengabdikan diri saya di Mataram. Oh, jadi kamu juga muridnya Kakang Suryo Ngalam, Le? Rupanya Kakang Suryo ingin memenuhi janjinya untuk menggembleng seorang murid guna dijadikan seorang prajurit Mataram. Bagus, Le. Ki Juru Mertani tersenyum lebar, kemudian meminta 2 orang prajurit yang telah mengantar Suratipa untuk pergi. Ger Suratipa, kemarilah Ger. Ki Juru Mertani meminta agar Suratipa mendekatinya. Kemudian wajahnya berubah menjadi keruh ketika ia kembali berujar. Ger, sebenarnya kami para kerabat Selo sampai saat ini masih merasa tidak enak pada almarhum Ardi Wirojaya dan keluarganya yang sudah sangat berjasa bagi kami. Kami tidak sempat berbuat apa-apa ketika mendengar kabar bahwa Ardi Wirojaya dan seluruh anggota keluarganya tewas dibantai oleh kelompok kelelawar hitam. Setelah beberapa hari sebelumnya, kami menerima kabar bahwa Ardi Wirojaya telah membatalkan pernikahanmu dengan putri Juragan Mergoloyo yang ternyata adalah perampok Serigala Klawu itu, Ger. Ki Juru Mertani terdiam sejenak menatap Suratipa yang menundukkan kepalanya ke bawah. Setelah menghela nafas berat, kembali sesepuh Selo ini berucap. Saya dan almarhum Kakang Pemanahan sangat terpukul, Ger. Bahkan Angger Senopati pun juga merasa sangat kehilangan karena selama ini Ardi Wirojaya selalu mendampinginya. Kami bahkan mengira kalau kamu pun sudah meninggal dalam peristiwa naas tersebut, Ger. Sampai pada suatu ketika Kakang Suryo Ngalam mengirimi kami surat bahwa ia telah mengangkat seorang murid yang bernama Suratipa, putra dari almarhum Ardi Wirojaya. Lanjut Ki Juru Mertani dengan wajah yang kembali dipenuhi dengan senyuman. Ternyata Gusti Juru sudah mengetahui semuanya, bisik Suratipa dalam hatinya. Keasikan mengobrol
Aku sampai lupa menanyakan bagaimana kabar Kang Mas Kiai Suryo Ngalam, Ger? Tanya Ki Juru sambil menepuk keningnya. Mohon maaf Gusti, beliau sudah wafat. Beliau wafat sewaktu beliau melepas saya untuk mengabdi ke Mataram ini, jawab Suratipo dengan lirih. Alangkah terkejutnya Ki Juru Martani mendengar jawaban dari Suratipo tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, desahnya dengan wajah sedih. Pantas aku mendapat firasat yang tidak enak, Ger. Dan mungkin Kang Mas Kiai sudah mendapat firasat hingga ia mengirimkan muridnya sebagai pemenuhan janjinya pada almarhum Ki Pemanahan. Hening untuk beberapa saat, sampai akhirnya Suratipo membenarkan dirinya untuk kembali bertanya. Mohon maaf Gusti, apakah saya diterima untuk mengabdi di Mataram ini, Gusti? Tanya Suratipo. Itu urusan nanti, Ger. Segala sesuatunya di sini harus mendapat persetujuan dari Angger Senopati. Tapi sebaiknya kamu beristirahatlah dulu, Ger. Nanti kita baru bersama-sama menghadap Angger Senopati, jawab Ki Juru Martani. Suratipo pun kembali mengaturkan sembahnya. Terima kasih, Gusti. Malam harinya, saat Suratipo sedang terlelap seorang diri di sebuah kamar di keprajuritan Mataram, sesosok bayangan hitam nampak berkelebat melompat masuk melewati tembok keprajuritan yang tinggi tersebut dengan gerakan yang teramat ringan dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Suratipo langsung terjaga ketika orang berjubah hitam yang wajahnya ditutupi topeng wajah Bagong itu mengendap-endap tanpa suara datang menghampiri biliknya. Lelaki berjubah hitam dan bertopeng Bagong itu kemudian membuka pintu kamar Suratipo yang dikunci dari dalam. Anehnya, ia dapat membuka pintu itu tanpa bersuara, apalagi mendobraknya. Ia dapat membuka pintu tersebut seolah pintu itu tidak dikunci dari dalam. Suratipo pun sengaja berpura-pura masih terlelap ketika mengetahui si topeng Bagong itu telah membuka pintu kamarnya dan kini berjalan menghampirinya tanpa suara sedikit pun. Namun diam-diam ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya ke seluruh tubuh. Si topeng Bagong pun terus saja menghampirinya, dan ketika telah mendekat, ia kemudian menghunus sebilah pisau belati untuk ditusukkan pada Suratipo. Tapi orang yang hendak dipokong itu kemudian langsung membuka matanya dan menyerang si topeng Bagong. Lelaki berjubah hitam itu pun terkejut ketika Suratipo kini telah menendang lepas pisau belati di tangan kanannya. Ia pun kemudian langsung melompat keluar dari kamar itu, dan Suratipo pun segera mengejarnya. Ternyata ilmu lari cepat dan meringankan tubuh si topeng Bagong itu sangat sempurna. Dalam sekejap, ia telah berhasil melompati tembok keprajuritan yang tinggi itu, sehingga Suratipo pun harus benar-benar mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mengejar si penyerang gelap tersebut. Ketika jaraknya sudah menjadi semakin dekat, Suratipo langsung menyerang si topeng Bagong, dan si manusia bertopeng ini pun segera meladeninya. Suratipo agak terkejut karena ternyata ilmu lawannya ini sangat tinggi. Tenaga dalamnya pun juga terlihat sangat dahsyat, sehingga Suratipo harus menguras semua ilmunya. Pertarungan sengit pun kini telah terjadi. Angin deras berseoran seiring gerakan-gerakan mereka yang dipenuhi oleh tenaga dalam itu. Di antara mereka tidak ada yang lebih unggul dalam kecepatan. Tenaga dalam mereka pun sulit diukur karena sama-sama berada di tingkat tinggi.
Sehingga mereka pun saling berusaha untuk menghindari terjadinya kontak fisik, karena pastilah akan menimbulkan luka luar dan dalam bagi mereka sendiri. Baik bagi Suratipo maupun si Topeng Bagong, lebih baik berusaha untuk menyerang lawannya dengan pukulan-pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga dalam yang tinggi. Ledakan-ledakan gegap gempita terjadi memeriahkan malam yang dingin di Mataram itu. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang terbangun untuk menghampiri ataupun menyaksikan pertempuran kedua orang ini. Hingga tidak terasa, belasan jurus pun sudah berlalu ketika tiba-tiba si Topeng Bagong melemparkan 5 bilah pisau kecil yang merupakan senjata rahasianya. Hiya! Suratipo membentak nyaring, tubuhnya berkelebat secepat kilat. Kedua tangannya dengan sigap dapat menangkap kelima pisau yang dilemparkan oleh si Topeng Bagong. Suratipo pun kini melemparkan kembali 5 bilah pisau Topeng Bagong beserta 3 biji mutiara setan yang menyasar pada 8 anggota tubuh si manusia misterius itu. Si Topeng Bagong mengebutkan kedua tangannya yang mengeluarkan angin deras yang mengandung tenaga dalam yang tinggi. Hingga kelima pisau yang dikembalikan oleh Suratipo pun itu rontok semua. Tinggallah kini 3 butir mutiara setan yang tidak dapat dihalau oleh pukulan tenaga dalamnya. Namun rupanya ilmu meringankan diri si Topeng Bagong ini sungguh luar biasa. Ia kemudian mengenjotkan kakinya lalu bersalto di udara bagaikan sebuah daun kering yang tertiup angin untuk menghindari serangan maut senjata rahasia milik Suratipo yang telah ia warisi dari Ki Surya Ngalam. Ketiga mutiara setan tersebut hanya lewat dan menancap pada sebatang pohon di belakang manusia misterius itu. "Siapa kamu? Berani kamu masuk ke halaman majikanku?" bentak Suratipo yang akhirnya baru mendapatkan kesempatan untuk bertanya setelah sedari tadi si Topeng Bagong terus mencecarnya hingga belasan jurus. Si Topeng Bagong pun tertawa bekakaan sebelum menjawab pertanyaan dari Suratipo tersebut. "Kau ini tidak pantas untuk tinggal di bumi Mataram. Sekarang juga angkat kakimu dari sini." Suratipo berdecih mendengar ejekan dari si Topeng Bagong tersebut. "Yang berhak memutuskan aku untuk tinggal atau pergi dari sini adalah Gusti Panembahan Senopati. Aku juga sudah mendapat izin dari Gusti Jurumertani untuk menunggu keputusan itu." Kembali suara tawa si Topeng Bagong yang aneh terdengar. "Pembohong! Ki Juru tidak akan pernah gegabah untuk mengizinkan orang yang seperti kamu untuk tinggal di Mataram ini. Orang yang tidak jelas asal-usulnya seperti kamu. Sekarang juga kamu harus segera minggat dari bumi Mataram." Kini giliran Suratipo yang tertawa terkekeh sambil bersidekap. "Aku tidak akan pergi." Pemuda itu kemudian menunjuk batang hidung si Bagong sambil menyeringai. "Aku tahu, kau pasti punya maksud tertentu untuk menghalangi aku." "Kurang ajar, berani kau menghina wong Mataram." Si Topeng Bagong langsung mengangkat tangan kanannya ke atas dan tangan kanannya langsung memancarkan cahaya merah membara yang teramat panas. "Aji lebur saketi," ucap Suratipo yang mengenali ajian yang dikeluarkan oleh si Topeng Bagong tersebut. Maka kini ia pun melakukan hal yang sama dengan si Topeng Bagong, yakni bersiap memakai ajian lebur saketi. "Hiya!" Suratipo membentak nyaring seraya mendorongkan tangannya ke depan, dan si Topeng Bagong pun juga melakukan hal yang sama. Dari kedua tangan kanan mereka masing-masing menderu sinar merah yang teramat panas disertai gelombang angin topan yang juga teramat panas untuk kemudian saling memampas di udara. Satu ledakan dahsyat
yang mengguncang bumi di sekitarnya terjadi. Percikan-percikan bunga api beterbangan kemana-mana, membakar rumput-rumput dan daun kering. Suratipa tercacar 7 langkah ke belakang, sementara si Topeng Bagong hanya tercacar 4 langkah ke belakang. Suratipa kini segera mengatur nafasnya yang tersengal dan kemudian menyalurkan tenaga dalamnya ke dadanya yang masih berdenyut sakit. Telapak tangannya kini terasa panas dan nyeri seperti tertusuk-tusuk jarum. Sementara si Topeng Bagong nampak tidak kekurangan suatu apapun juga. Ia malah kembali tertawa mengekeh. Jadi cuma segitu ilmu andalanmu, Aku heran kalau Gusti Juru Mertani telah memberimu izin untuk menginap di sini. Kalau kau masih punya ilmu andalan, ayo segera keluarkan. Baiklah kalau kau memaksa, jawab Suratipa yang langsung mengangkat kedua tangannya ke atas, dan dari kedua tangannya nampaklah cahaya biru pekat yang disertai kabut putih. Sontak udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin. Rupanya ia kini sedang mengeluarkan aji Raja Songko Langit. Bagus. Si Topeng Bagong kemudian juga mengangkat kedua tangannya ke atas. Dan dari kedua tangannya kini nampaklah percikan-percikan cahaya kilat yang berwarna perak yang teramat panas. Suaranya menggemuruh bagaikan suara petir di angkasa. Nampaklah si Topeng Bagong ini akan mengeluarkan ajian yang sangat dahsyat yang merupakan warisan turun-temurun dari Ki Ageng Selo, yaitu ajian gelap ngampar. Sekejap kemudian terdengarlah suara bentakan dari kedua orang tersebut. Dari tangan Suratipa menderu sinar biru yang teramat dingin disertai pusaran angin topan yang juga teramat dingin. Sementara dari tangan si Topeng Bagong menderu sebuah halilintar raksasa yang berwarna perak yang teramat panas yang menggelegar bagaikan petir yang menyambar. Kembali suara ledakan dahsyat terjadi bagaikan suara tembakan meriam di langit. Suratipa terlempar jatuh terduduk 7 langkah ke belakang, kemudian terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah. Sementara si Topeng Bagong terpapah 7 langkah ke belakang dengan jantung yang berdenyut sakit dan nafas yang tersengal-sengal. Kedua tangannya kini terasa kebas dan mati rasa oleh hawa dingin yang luar biasa itu. Sekujur bajunya kini nampak basah oleh percikan air gerimis dari embun dingin yang menjadi air dari Raja Songko Langit. Bagus. Di mataku, hanya aji Raja Songko Langit itulah yang berarti, ucap si Topeng Bagong setelah menormalkan denyut jantungnya. Sekarang ikut aku, perintahnya pada Suratipa setelah pemuda itu bangkit berdiri. Suratipa hendak bertanya, namun si Topeng Bagong keburu melesat secepat kilat meninggalkannya. Mau tidak mau, ia pun juga harus mengejarnya. Hingga ia melihat si Topeng Bagong mendaratkan kakinya di rumah Ki Juru Martani. Sesepuh Mataram ini nampak sudah berdiri di langkan rumahnya, seolah ia sedang menunggu kedatangan si Topeng Bagong dan Suratipa. Senyum di wajahnya langsung merekah ketika si Topeng Bagong dan Suratipa telah mendarat di depan rumahnya. Orang tua ini kemudian mengangguk-angguk dan mempersilahkan si Topeng Bagong untuk masuk dan duduk di ruang tamu rumahnya.